Zaman yang semakin tua itu ya serba tua, serba membingungkan. Jadi ada orang-orang yang membingungkan untuk saat ini ya. Sehingga ajaran keselamatan atau ajaran Islam itu betul-betul berguna bagi mereka yang ingin selamat. Tetapi kalau mereka yang tidak ingin selamat, ya tidak perlu digunakan, gitu. Nah, makanya kenapa orang Islam itu syarat masuk Islamnya adalah bersyahadat. Artinya apa kalau bahasa Indonesia semua? Kenapa orang yang mau selamat itu syarat untuk memasuki ajaran keselamatan atau syarat untuk menjadi orang selamat itu ya bersyahadat. Bersyahadat itu artinya apa? Mengakui sepenuh hati. Syukur-syukur bisa menyaksikan ya, syukur-syukur ya. Menyaksikan nah, itu umum. Kalau arti bersyahadat artinya menyaksikan. Tetapi saya menerjemahkan dengan mengakui sepenuh hati. Jadi ketika nanti ada Rasulullah datang, ada orang yang terpuji datang itu, ya itulah sebenarnya utusan Allah. Maka saya sebutkan kalimatnya, tapi berbahasa Arab nggak apa-apa ya, ya nggak apa-apa. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi asyhadu alla ilaha niru lagi ya. Kudu jelas. Itu juga salah. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, saya ulangi lagi biar nggak tiru-tiru karena ada sedikit panjang pendek itu sangat mempengaruhi kenikmatan berbicara atau kenikmatan berbahasa Arab, bukan kenikmatan yang lain gitu ya. Tapi yang lain juga iya, kenikmatan yang lain panjang pendek itu bermakna ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu panjang pendeknya pas. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu juga panjang pendeknya pas gitu. Pas itu menimbulkan kenikmatan yang pas juga. Waduh, artinya menimbulkan arti dan terjemahan yang pas. Artinya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Nah, jadi Tuhan kita itu hanya Allah ya. Yang lainnya sebutan yang lain-lain ya monggo enggak apa-apa. Mereka menyebut itu, yang penting tidak disekutukan, gitu. Atau tidak disamakan dengan yang lain. Disekutan itu artinya tidak disamakan dengan yang lain. Kalau disamakan apa? Marah. Tuhan marah. Wah, Tuhan marah ngamuk, gitu. Ngamuk, banjir dan lain sebagainya. Ini nanti akan ada banjir-banjir yang besar. Ini nanti akan ada musibah-musibah yang besar. Dan selain itu banyak orang mati lagi, ya, mati yang tenggelam, mati yang kelongsoran, gunung-gunung meledos ngamuk karena Tuhan ngamuk, ya. Banjir, bandang banyak, longsor banyak, penyakit yang lain tambah nemen, ya, tambah ruwet. Tahun ini adalah tahun ruwet. Kalau di bahasa kunonya itu ada apa itu namanya, ya? Ada kolo bendu. Waduh, kolo bendu. Artikan sendiri aja ya, ya. Saya akan mengartikan syahadat agar tidak kena kolo bendu ya. Ya. Jadi wa asyhadu anna dan sesungguhnya atau dan saya mengakui sepenuh hati sesungguhnya Muhammadar Rasulullah. Nah, orang yang terpuji utusan Allah. Muhammad itu bahasa Arab ya. Muhammad bahasa Arab yang artinya adalah orang yang terpuji. Jadi seluruh orang yang terpuji itu utusan Allah dari kalangan apa saja, dari siapa saja, tanpa tidak terpengaruh oleh suku, ras dan agama. Ketika datang orang terpuji itu utusan Allah. Gitu loh. Jadi orang yang terpuji utusan Allah itu artinya Muhammad. Nah, pas kebetulan nabinya orang Islam juga namanya Muhammad. Wah, pas banget ya, pas. Beliau juga utusan Allah, ya. Tetapi
untuk bangsa-bangsa terdahulu, ya, yang dahulu itu. Karena saya tidak ketemu sekarang, yang ketemu mbok tuminem, nah itu utusan Allah. Wong kemarin memberi pisang untuk saya, untuk makan. Jadi Allah menghidupi saya melalui mbok tuminem dengan pisang yang telah dibuatnya, yang dibuatnya oleh Allah itu. Ya. Jadi mbok tuminem utusan Allah juga. Gitu. Jadi kenapa syahadat Nabi Muhammad juga begitu? Nah, mestinya kalau orang Arab itu wa asyhadu anna Rasulullah. Artinya apa? Dan sesungguhnya aku Rasulullah. Mestinya kan begitu Kanjeng Nabi Muhammad ya. Ya. Tetapi Nabi Muhammad juga mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya masih ada orang-orang terpuji yang diakui oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu. Ya, gitu. Jadi syahadat itu mengakui sepenuh hati orang-orang yang terpuji dan barang-barang yang terpuji. Kalau barang namanya Ahmad ya. Ya, Ahmad itu barang ya ada. Seperti laut-laut itu diutus oleh Allah untuk menjadi kolam. Ya. Kolam untuk menyediakan ikan. Anehnya kok ikan bisa hidup di tempat asin, gitu. Tempat asin itu, wah itu asin itu. Tempat asin itu diutus oleh Allah diisi ikan. Padahal ikan itu kalau mau di ikan kali ya. Kalau dikasih uyah, garam, wah dia kucel, mati, gitu. Lah ini malah untuk renang-renang ya. Apa ayo hebat dan menghebat-hebati. Hebat menghebat-hebati. Ya hebat pokok top markotop gitulah. Tuhan itu mengutus laut, mengutus Ahmad. Itu Ahmad namanya dia, itu Ahmad, laut. Laut Ahmad itu beda ya. Kalau Muhammad itu manusia. Gitu. Manusia yang terpuji, Ahmad. Benda yang terpuji. Nah, mengutus ikan itu, ikan juga diutus oleh Allah untuk menghidupi kawulo-kawulonya. Nah, ciptaannya tadi. Jadi syahadat itu kayak gitu. Harus sejelas-jelasnya, harus ngerti-ngertinya. Jadi kalau sampean tidak memakan Ahmad yang namanya itu apa ikan ya bisa saja lah disebut Ahmad, bahasa Arab aja kok gitu. Ikan itu kalau nggak makan itu, waduh, bisa tidak selamat, bisa tidak Islam. Islam itu artinya selamat ya tak. Nah, kalau sudah tahu begitu, lah kudu harus juga diakui sepenuh hati, disahadati, atau disaksikan atau dipercaya dan sebagainya. Wis terserah terjemahan dewi. Kalau terjemahan saya ya mengakui sepenuh hati ya ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya orang yang terpuji ya utusan Allah ya. Jadi mbokmu, bapakmu yang telah menghidupimu, yang telah mengandungmu, mbokmu ya, ibumu ya, yang telah mengandungmu itu juga diutus Allah untuk melahirkan kamu, untuk menjadikan kamu itu. Bapakmu yang telah gawe kamu, yang telah apa itu, yang panjang tadi, gitu, yang panjang pendek tadi, gitu, yang beda artinya tadi, yang beda artinya tadi, akhirnya jadi kamu, ibumu melending, gitu, hidupmu mengandungmu selama 9 bulan, wah itu diutus Allah ya. Kalau udah diutus Allah, dipateni karo ibumu, digugurkan, kamu digugurkan, jadi anak yang gugur nggak jadi urip. Ya, nggak jadi hidup. Karena hidup dipelihara oleh ibumu itu Rasulullah, utusan Allah ya. Akhirnya melahirkan kamu, akhirnya memelihara kamu tidak dibunuh, kamu tidak diracun. Gitu. Artinya betul-betul ibu dan bapakmu itu Rasulullah. Karena tidak membunuh kamu, karena memberi makan itu sebagai utusan Allah yang harus kita akui. Dan tadi jangan lupa ya. Mbok tuminem tadi sama laut itu, ya itu juga utusan Allah, utusan Allah, asli utusan Allah, ya kayak gitu. Itu bersyahadat, ya bersyahadat itu kayak gitu, bukan mengucap syahadat saja. Kalau mengucap syahadat terus jadi selamat, pengen banget itu ya. Syarat menjadi orang yang selamat atau syarat masuk Islam mengucap syahadat, penak banget itu, wah. Tapi enggak selamat juga, hanya mengucapkan, gitu. Tapi ini adalah mengakui sepenuh hati. Bersyahadat. Jadi siapa tahu pagi ini, ada yang datang. Mana? Wah, itu mbok kecil itu, ya ta? Yang kecil itu, itu diutus oleh Allah
untuk mengambil batu-batu untuk untuk membuat rumahmu atau depan rumahmu yang cantik-cantik. Itu namanya batu jahe, bisa untuk hiasan. Nah, Allah itu menyenangkan kamu. Allah itu juga memberi kesenangan buatmu hanya karena mengutus ibu-ibu itu mencari batu jahe, batu hiasan rumahmu, walaupun kamu bayar, gitu. Kalau beli gitu loh ya. Ya, tetapi ya itu Rasulullah yang harus diakui, yang harus disaksikan, ya, bersaksi. Jadi orang yang terpuji apapun bentuknya, bentuk orang itu ya, apapun sukunya, suku orang itu ya, ya, apapun keturunannya, ya, bangsanya dan sebagainya. Itu kalau terpuji ya utusan Allah, apapun agamanya, gitu. Wah, mentang-mentang agama berbeda, bukan utusan Allah. Weh, lah itu kamu tidak bersahadat namanya. Jadi bersahadatnya gini, kalau kamu jadi pimpinan perusahaan, membayar karyawannya. Jadi Allah mengutus si pimpinan perusahaan tadi, yang baik tadi, membayar karyawannya. Membayar. Jadi artinya Allah menghidupi manusia sebagai karyawan tadi untuk anak bojone karyawan, anak istrinya karyawan. Itu melalui orang terpuji yang namanya bos tadi, gitu, yang akan membayar tadi. Itu sah loh itu ya, gitu. Kalau kuli bangunan terhadap Pak Mandornya, ya, Pak Mandor. Ya, saya punya saudara, punya teman ya, Pak Mandor Bandi namanya. Waduh, gaya sekali. Pak Mandor Bandi ini kalau mau jadi utusan Allah, ya bayarnya harus pas. Kalau perlu dilebih. Gitu. Jadi walaupun dia bekerja, si kabulo tadi, si tukang-tukang atau kuli-kuli tadi, untuk menghidupi anak istrinya, Allah mengutus Pak Mandor Bandi ini, gitu, sebagai utusannya, sebagai Rasulullah, utusan Allah. Jadi Pak Mandor Bandi ketika membayar kabulonya atau membayar tukang-tukangnya, wah, itu Rasulullah yang harus diakui sepenuh hati. Nah, kalau kuli-kulinya tidak mengakui sepenuh hati bagaimana? Nah, ya sampean tidak dibayar, sampean ra iso mangan, anak bojomu ra urip. Jadi Gusti Allah nguripi kawulanya itu melalui orang-orang terpuji, baik itu majikan, baik itu juragan, baik itu siapa saja, mbok tuminem, mbok samikem dan lain sebagainya. Wah, yang memberi makan, yang memberi minum, yang memberi uang, itu bersahadat, harus diakui sepenuh hati. Lah ngono ki lho. Kayak begitu tuh loh. Tetapi ya kadang-kadang orang yang enggak tahu ya arti syahadat itu. Bagaimana lagi orang enggak tahu. Lah sekarang saya beritahu. Ya, saya beritahu. Kalau beritahu ya enak, ya toh. Ya saya juga Rasulullah. Elek-elek begini saya menerjemahkan begini. Saya memberi pemahaman terhadap dirimu yang begini, saya adalah Rasulullah. Ya.